Dan juga sahabat yang bergabung, saya ingin menyapa Anda yang ada di Makassar dan juga Manado. Kemudian selamat pagi buat Anda yang ada di Banjarmasin dan juga Balikpapan. Begitupun Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Kemudian Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota di sekitar Jakarta ya, Bogor, Bekasi, Cibubur ya. Terus kemudian juga kota-kota penyangga lainnya. Kami mengajak Anda pagi hari ini untuk berbagi soal jalan kaki. Minimal nih kalau kayak di daerah-daerah tuh ya, kalau di Surabaya itu pernah jalan kaki sampai atau di sekitaran tugu ini apa ikan itu ya, atau Anda yang ada di Yogyakarta setidak-tidaknya pernah jalan kaki di seputaran Malioboro misalkan seperti itu ya, atau kalau Anda yang ada di Medan barangkali ya di Balikpapan itu di mana sih Anda pernah jalan kaki, atau di Palembang ya dengan jembatan Sungai Musinga, jembatan Musinga yang jembatan Ampera maksud saya yang sangat terkenal itu. Minimal pernah tuh jalan kaki di sekitar situ. Silakan Anda boleh sharing ya. 0812 11 12 959. Pak Arfan, kalau tadi Bapak sudah menjelaskan soal ya ini hipokampus ya yang berpengaruh sekali gitu dari sisi emosional. Apakah ada pelajaran-pelajaran lain yang kita bisa dapat dari berjalan kaki misalkan ke sesi ke apa ke elemen spiritualnya barangkali? Kalau menurut Pak Arfan, adakah pengaruhnya? Silakan dibagikan Pak Arfan. Iya, terima kasih Mbak Ola ya. Jadi emosional, mental, spiritual, iya. Oke. Ya, ketika Wow. kita jalan pagi itu kita membuka pikiran kita ya. Ketika kita membuka pikiran kita itu rahmat Tuhan itu akan kelihatan gitu. Jadi selama ini tuh rahmat Tuhan nggak kelihatan, kenapa ya? Karena kita menutup, kitalah yang menutup pikiran kita, kitalah yang menutup mata kita gitu. Nah, ketika kita jalan pagi, tidak ada agenda apapun, mata kita bisa melihat kejauhan gitu ya. Kita berada sangat dekat gitu dengan realitas kehidupan tuh sangat dekat gitu. Orang yang jalan jalan kaki itu. Kita berada sangat dekat dengan realitas kehidupan gitu. Kita bisa menyapa orang-orang yang ada di jalan, kita bisa menikmati pemandangan, menikmati taman yang indah gitu ya, yang sebelumnya nggak pernah kelihatan gitu. Tapi kok sekarang jadinya kelihatan itu ya, ada apa namanya taman yang indah ya yang kita lewati gitu. Jadi pikiran kita juga akan terbuka gitu. Kita merasa sangat dekat dengan kehidupan itu ketika kita jalan. Beda dengan ketika kita berkendaraan, itu beda sekali. Ada jarak antara kita dengan kehidupan gitu. Baik. Ketika kita jalan tuh dekat sekali gitu. Kita bisa megang apapun, bisa menyapa siapapun, bisa jalan lewat manapun. Jalan-jalan yang tidak bisa kita lalui ketika kita membawa kendaraan gitu. Kita bisa lewat ke jalan tersebut gitu Mbak Ola. Jadi itu akan mendekatkan kita pada alam. Jadi back to nature gitu sebetulnya Mbak Ola. Dan itu akan membuka nanti pintu-pintu spiritual kita gitu. Tahu-tahu dapat ide, dapat ilham gitu ya. Ketika kita jalan pagi. Saya sudah membuktikan itu gitu. Selama 4 bulan ini terus-menerus nih. Jadi bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, tapi saya memang mengalokasikan waktu saya setengah 6 pagi sampai setengah 8 itu jalan pagi. Plus Jadi, dengan ketemu nanti bubur ayam gitu ya. Plus nah, jangan mikirin itu dulu. oke. Nah, ini Enggak, seringkali rusaknya gara-gara itu nanti gara-gara gitu. itu ya. Iya. Nyari sarapan ya. Tapi benar Iya. tadi yang Pak Arfan katakan ya, dekat dengan realitas kehidupan. Nah, ini yang kita lihat atau kita saksikan, termasuk itu tadi ketika pagi-pagi orang berburu sarapan ya. Ternyata kita bisa lihat, oh gila ya, ada fakta lain di mana banyak saudara-saudara kita yang juga berjuang mencari rezekinya tuh dengan cara ya membuka hari ya di Ya, tengah-tengah membuka hari, dan itu ngebantuin banyak orang ternyata seperti itu ya, karena tadi betul. Bapak mengatakan soal realitas kehidupan. Nah, apakah kalau begitu orang yang agak jarang jalan kaki ya ini akan sulit untuk bisa menyadari tentang realitas kehidupan, Pak Arfan? Ya tentu saja ada banyak cara ya Mbak Ola ya untuk menyadari realitas kehidupan tuh ada banyak cara gitu. Ya, Ya, termasuk dengan cara bergaul dengan banyak orang, ya, tidak melihat kelas-kelas orang ya, tapi kita ya. bergaul dengan siapapun. Kemudian juga belajar, itu juga kan sebuah cara untuk menyadari realitas hidup ya. Belajar termasuk mempelajari kitab suci dari ajaran agama kita masing-masing gitu. Tetapi selain itu, nah saya menemukan ada sebuah cara yang murah gitu. Cara yang murah, mudah, praktis, dan sehat gitu.
itu adalah dengan cara jalan kaki. Sangat sederhana sekali. Karena kalau kita kan sekarang ini orang sedang tren sepedaan ya, sedang tren sepedaan. Kalau sepeda kan rada mahal gitu istilahnya gitu ya. Itu kan kita perlu mengeluarkan uang yang agak mahal untuk bisa membeli sepeda gitu ya. Kalau jalan kaki itu betul-betul tidak ada biaya istilahnya, hanya beli sepatu aja, hanya beli sepatu yang nyaman begitu ya. Dan jalan kaki itu memberikan kesehatan langsung kepada diri kita secara fisik karena kita menggunakan alat tubuh kita benar-benar untuk beraktivitas gitu. Kalau sepeda itu masih menggunakan alat bantu kan yang namanya sepeda. Jadi belum benar-benar tubuh kita nih yang bergerak gitu. Kalau yang benar-benar tubuh kita bergerak tuh ada dua, yaitu jalan kaki dan berlari. Nah ini. Cuma kalau lari ini kan ada masalah juga dengan lutut misalnya ya, enggak semua orang cukup kuat untuk lari gitu Mbak Ola. Tapi kalau jalan semua orang pasti kuat untuk jalan gitu. Dan ketika kita berjalan itu aliran darah akan lancar, jantung kita akan terpacu untuk memompa darah lebih banyak gitu ya. Kemudian juga otot kaki kita juga akan terlatih gitu untuk menerima beban yang berat gitu. Melakukan aktivitas yang memberi beban pada tulang gitu. Sehingga ini nanti bisa mencegah osteoporosis gitu secara jangka panjang gitu Mbak Ola. Jadi benar-benar kita menggunakan jalan dan lari itu ya, itu benar-benar menggunakan tubuh kita sebagai sumber dari kekuatan gitu untuk bisa melakukan itu gitu. Tidak menggunakan alat bantu apapun. Nah, ini nanti akan bagus sekali untuk kesehatan fisik kita Mbak Ola. Termasuk juga nanti ternyata dalam 4 bulan terakhir setelah saya jalan kaki ini itu tidur malam lebih lancar gitu, apa lebih nyenyak gitu. Jadi kalau biasanya tuh saya tidur malam jam 9, jam 11 gitu. Ini jam 9 tuh udah ngantuk rasanya gitu. Dan tidur benar-benar pulas. Ketika bangun tidur itu benar-benar segar gitu, Mbak Ola. Kan seringkali orang bangun tidur capek gitu ya. Bangun tidur capek gitu. Nah, ini enggak. Bangun tidur tuh benar-benar segar gitu, Mbak Ola. Dan tidurnya bisa 8 jam dari jam 9 malam sampai jam 5 gitu. Jam 5 bangun 8 jam, bangun tuh benar-benar segar. Dan tidurnya juga nyenyak sekali gitu, Mbak Ola. Jadi ini langsung membawa dampak secara langsung pada fisik kita gitu. Ya, ini berarti bisa kalau buat Anda yang kesulitan tidur ya, insomnia gitu ya, atau juga karena faktor yang lain. Nah, ini jalan kaki memang menjadi salah satu teknik nih ya untuk bisa membuat kita lebih mudah tertidur. Buat saya yang agak kesulitan untuk tidur juga jalan kaki tuh sangat ngebantuin banget tuh. Iya betul. Tapi jangan setelah jalan kaki kemudian malamnya minum kopi. Susah juga nanti tidurnya gitu. Arman, saya tidak ada masalah dengan minum kopi terus gara-gara minum kopi terus jadi nggak pengen tidur. Nggak ada pengaruhnya. Jadi kalau mau ngopi aja, tidur aja gitu ya. Oke. Baik, Pak Arfan, ternyata kalau tadi Bapak mengatakan sedemikian dalamnya itu manfaat atau hal yang selama ini mungkin nggak dipikirkan oleh kita gitu ya, filosofi atau manfaat besar dari jalan kaki ini. Ada nggak sih tokoh-tokoh besar yang Pak Arfan temukan gitu ya, yang mereka juga justru menggunakan jalan kaki ini untuk bukan hanya tadi untuk emosional, mental, dan juga spiritual, tapi juga mereka jadikan ini sebagai ajang untuk mencari ide, ajang untuk berdamai dengan diri sendiri, seperti itu. Kita masih ada waktu sedikit nih sebelum kita jeda. Banyak Paula. Banyak ya Pak ya? Misalnya salah satunya Nietzsche misalnya ya. Nietzsche itu adalah seorang filsuf yang selalu mencari ide dengan berjalan kaki. Ya, ketika dia jalan kaki banyak sekali tuh ketemu ide-ide yang luar biasa yang bisa mencerahkan banyak orang gitu ya. Nietzsche, kemudian Rousseau atau Jean-Jacques Rousseau, itu seorang filsuf terkenal dari Swiss gitu ya. Jean-Jacques Rousseau, dia juga selalu keluar ide ketika dia jalan pagi. Thomas Jefferson itu salah seorang pendiri Amerika ya. Itu dia selalu merasa emosi-emosi dia yang begitu banyak itu terlepaskan ketika jalan pagi gitu. Termasuk juga Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu adalah orang yang sejak mudanya selalu jalan pagi, jalan kaki. Ya bahkan dia di London itu ketika dia tinggal di London, dia jadi pengacara di London. Dia itu dalam satu hari itu minimal 5 kilo, maksimal 15 kilo berjalan di London gitu. Luar biasa gitu. Nah, dia tuh sampai tuanya pun, sampai dia sebelum dia meninggal pun dia masih jalan pagi terus, jalan kaki terus kemana-mana.
Ya, jadi ini dia bahkan menggerakkan politik itu, mengusir penjajah itu Inggris itu dari India itu dengan jalan kaki. Dan Inggris itu begitu ngelihat dia jalan kaki, banyak yang mengikuti gitu, Inggris panik gitu. Oh, ini langsung dipanggil dia gitu. Ini maksudnya apa nih? Karena ternyata jalan pagi itu bisa menggerakkan pikiran banyak orang gitu, Mbak Ola. Jadi itulah yang dia sebut salah satunya sebagai perjuangan tanpa kekerasan gitu, atau ahimsa itu. Salah Oke. satunya adalah dalam bentuk jalan pagi itu, jalan kaki itu gitu, Mbak Ola. Ya, dan kalau kita ingat-ingat juga ya, semua pejuang Indonesia di zamannya ketika mereka berjuang itu juga menempuh perjalanan kaki ya Pak ya. Betul, betul. Misalkan dari apa ya, dari satu kota ke kota lain gitu ya, dari Ya, Jakarta sampai ke Jogja itu ingat banget dulu betul. mereka menempuh perjalanan masuk hutan. Begitu pula dengan jenderal besar kita Sudirman ya, itu Ya, Sudirman, uh, walaupun ditandu ya. walaupun ditandu ya, tapi Ya, orang-orang itu jalan kaki. Baik, kita sambung nanti di sesi siapa? berikutnya ya, mengenai kedalaman dari filosofi jalan kaki ini. Kira-kira ada yang sudah berani ingin memutuskan hari ini atau besok mau jalan kaki? Soalnya silakan Anda boleh bagikan ya. Kami jeda sesaat untuk satu sesi yang terakhir. Listener dan juga sahabat yang bergabung, kami masih dalam Smart Happiness, masih bersama dengan Pak Arfan ya. Kami membahas mengenai filosofi jalan kaki. Nah, ini jalan kakinya ini loh yang memang menjadi sorotan. Kenapa nggak yang lain? Ya, karena jalan kaki punya banyak manfaat yang banyak kita tidak menyadarinya. Saya mau ke YouTube dulu nih ya, menyapa Anda yang sudah bergabung, yang sudah ngecek kami, atau juga sedang menyaksikan kami di sana. Sehat-sehat untuk Anda semuanya ya. Saya ingin menyapa ada akun Bloomy Waffle Cake. Nah, ini mungkin Pak Arfan gimana tanggapannya kalau ada yang mengatakan gini, bagaimana bisa happy jalan kaki kalau selama jalan kita was-was akan keamanan diri, ntar diserempet mobil ya. Pemerintah tolong dong sediakan pedestrian yang nyata bukan maya penuh lubang katanya begitu. Iya, iya. Ya, gimana tuh Pak Arfan? Ya, tentu saja ya kita harus cari tempat yang enak lah ya. Ya, kan kita bisa cari tempat misalnya. Kalau saya kebetulan saya diuntungkan ya, karena tinggal di komplek misalnya gitu ya. Tinggal di komplek itu saya dengan dan kompleks saya itu nyaman tapi tidak rame gitu. Jadi tidak Ya, terlalu banyak mobil. Jadi itu tentunya lebih dimudahkan bagi teman-teman yang tinggal di komplek. Tapi bagi yang tidak tinggal di komplek pun ya kita bisa carilah tempat-tempat di mana kita bisa berjalan dengan aman dan nyaman gitu. Ada banyak kok di Jakarta, ada banyak banget kok. di Salah Monas satunya Anda bisa misalnya. salah satunya bisa ke GBK juga bisa tuh. Ya, di GBK ya. GBK Oke. aja coba rame itu ya. Jadi Anda bisa kenal-kenalan banyak orang juga gitu Iya, ya. iya, iya, betul, betul. Cuma ya Oke. ini kadang-kadang jalannya cuma 10 menit, 15 menit, makan bubur ayamnya 2 jam gitu. Itu ya jadi Itu tuh persoalan ya. masalahnya tuh. Iya. Ya, terus kemudian ini ada dari WhatsApp ya, Pak Arfan. Dari Padang dulu deh, saya mau menjumpai ada Uda Jufra ya di Ya. sana ya. Jalan kaki dari Padang ke Solo kurang lebih 50 km. Wow. Oh. Jalan pulang kampung berdua teman, itu pernah katanya gitu Pak Arfan. Ya. Dengan mengikuti jalan aspal waktu mau kuliah, berangkatnya dari Padang itu 1:30 siang, jadi setengah dua ya. Kedua. Nah, sampai di Padang itu jam 4 subuh. Waduh. Wow, unplanning ya. Tapi ini Ya. menjadi pengalaman hidup yang indah begitu. Jadi setiap kali ngelewatin itu jadi terkenang gitu ya. Ya. Wow, ini sih keren ya. Kalau berdua sih saya yakin banget ya teman-teman tuh seru-seruan ya. Nanti ada berhentinya dulu, mau makan nasi padang dulu atau apa, lanjut lagi perjalanan, ngobrol gitu ya. Terus kemudian ada Ibu Lani di Lampung. Jalan terjauh yang pernah saya lewatin itu adalah berjalan kaki 3 jam nonstop di Singapura katanya. Karena tersesat sebenarnya ya. Oke. Terus kemudian juga ada Pak Arfan, ini ada pertanyaan nih. Kalau sepedaan tiap pagi 30 menit gimana Pak Arfan? Itu sama nggak sih efeknya dengan jalan kaki? Iya, oke. Sepeda satu hal begitu ya. Tapi kita lagi bahas jalan kaki. Tapi Pak Arfan mungkin punya jawaban. Silakan. Terima kasih Mbak Ola ya. Yang ingin saya katakan begini, betul ya kalau tadi ada 50 km gitu ya. Kemudian ada yang selama 3 jam berjalan terus gitu. Itu mungkin saya perkirakan sekitar mungkin 20 kilo kali ya kalau Ya. 3 jam berjalan terus gitu. Ya. Yang ingin saya katakan adalah lebih bagus itu kalau kita melakukannya secara reguler, Mbak Ola.
Hmm. Jadi jangan cuma sekali-sekali gitu, tapi reguler, jadwalkan gitu. Ini sesuatu hal yang penting sekali. Jadwalkan misalnya satu hari, nggak usah lama-lama. Kalau saya kan 2 jam ya, setengah jam aja Mbak Ola. Itu sebagai pemula itu 30 menit aja. 30 menit berarti dalam satu hari, Senin sampai Jumat, berarti total ada 150 menit per minggu. Itu aja udah cukup. Ya, 30 menit per hari itu aja udah cukup gitu. Ya. Tapi reguler. Nah ini supaya bisa menghasilkan efek yang berkesinambungan gitu. Jangan cuma sekali-sekali jalannya panjang gitu. Ya Mbak Ola ya. Nah, kalau dengan sepeda kita tidak ingin membandingkan dengan sepeda, tapi yang ingin saya katakan adalah eh, kalau kita jalan kaki atau lari ya, jalan kaki atau lari ini dua ini. Itu betul-betul aset utama yang sedang kita capitalize itu adalah tubuh kita. Aset utama yang sedang kita capitalize itu betul-betul adalah tubuh kita gitu. Jadi ini yang akan meningkatkan kesehatan kita secara jangka panjang gitu. Seperti tadi saya sampaikan itu, otot-otot kaki kita itu juga akan menjadi lebih terlatih gitu. Karena yang namanya otot kaki itu dia harus diberi beban gitu. Harus diberi beban sehingga dia bisa semakin lama semakin kuat gitu. Ya, jadi bahkan orang tua pun ya ini saya di komplek ini ya, saya efek sampingnya nih, bonusnya ya, saya jadi kenal tetangga Mbak Ola. Ini ternyata saya sudah kenal, gara-gara jalan pagi ini, saya sudah kenal 40 orang tetangga di sini. Yang sebelumnya saya nggak pernah kenal gitu. Dan sekarang tuh sudah kenal, walaupun mungkin nggak semuanya saya tahu namanya, tapi ketika kita berpapasan selalu melambai tangan gitu kan. Wah jadi hidupnya jadi lebih enak gitu. Oh saya banyak teman, ya. berwarna hidupnya gitu. Ada 40 teman saya loh di sini yang setiap pagi ketemu gitu. Itu Mbak Ola. Baik. Berarti ini serupa dengan yang ditangkap oleh pakar Moses ya. Filosofi jalan paginya kalau gitu adalah untuk menyeimbangkan atau menyelaraskan antara kemajuan teknologi ya yang serba remote sekarang otomatis dengan kegiatan manual, gerak tangan dan kaki. Betul. Jadi ada keseimbangan yin and yang gitu ya dalam istilahnya Mandarin. Seperti itu ya Pak Arfan ya. Setuju sekali ya. Jadi jalan pagi ini kan justru ini kegiatan yang paling tua gitu. Sebelum ditemukan transportasi, orang sudah jalan kaki. Jalan kaki. Iya, dan ini memang Tuhan itu menciptakan kaki itu untuk jalan memang. Dan Tuhan sudah merancang sebetulnya Mbak Ola, apapun penyakit yang kita derita, baik penyakit fisik maupun penyakit mental, itu sebetulnya bisa sembuh dengan sendirinya dengan kekuatan dan imunitas tubuh kita gitu. Nah, salah satu untuk meningkatkan imunitas tubuh, melancarkan peredaran darah, itu adalah dengan jalan ini. Dan jalan itu sebetulnya jangan khawatir ya teman-teman ya. Kalau lari itu mungkin Anda merasa aduh saya nggak kuat gitu ya. Capek, ini lutut juga ini udah gemeter misalnya gitu ya. Kalau jalan sama sekali tidak ada masalah itu. Sama sekali Mbak Ola. Oke, baik. Pak Arfan, kita sampai di penghujung ya. Jalan kaki itu sebenarnya bukan cuma sekedar menggerakkan kaki ya atau juga membuat kaki kita jadi bergerak, tetapi yang terpenting sebenarnya kan ini adalah membuat kesadaran ya baik kepada pikiran dan juga kepada diri kita sendiri. Nah, apa yang kita harus waspadai pada saat jalan kaki? Maksudnya selain yang tadi ya, jalan berlubang lah, apa dan sebagainya gitu kan. Karena itu tadi pada saat kita berjalan kaki kan juga pikiran sedang berkecamuk, ada sebuah dialog, ada sebuah diskusi dengan diri sendiri begitu Pak Arfan. Ya tentunya jalannya harus lihat-lihat ya. Ya, itu bagian yang harus itu wajib lah gitu. Ada lubang di mana-mana itu hal yang biasa ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah lakukan ini secara rutin. Dan saya berani menjamin ya bahwa ada banyak sekali masalah-masalah dalam hidup kita yang akan terselesaikan dengan sendirinya gitu. Karena sebetulnya masalah itu seringkali menjadi sesuatu yang traumatis semata-mata karena masalah itu tidak bisa dipindahkan dari hipokampus ke bagian otak yang lain atau bahkan dibuang. Dia stay berada di hipokampus. Nah, bagaimana cara meneruskannya ke bagian yang lain? Itu membutuhkan yang namanya terapi bilateral. Nah, terapi bilateral itu macam-macam. Itu pengobatan dalam psikologi dan psikoterapi. Tetapi sebetulnya kita bisa melakukan sendiri. Yaitu ketika kita berjalan, tangan kanan maju, kaki kiri maju. Tangan kiri maju, kaki kanan maju. Dan belahan otak kanan dan belahan otak kiri kita akan terintegrasi. Dan ketika itu terjadi, maka akan terjadi pengosongan hipokampus. Dan masalah yang kita hadapi, kita tahu kita mengalami masalah itu, tapi kita mengatakan pada diri kita,
itulah yang saya hadapi kemarin. Dan itu sudah berlalu. Dan aku mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran dari masalah itu. Selesai jalan pagi, sudah ringan, hipokampusnya kosong. Dan bisa menampung masalah-masalah, pengalaman atau apapun yang akan kita alami sehari berikutnya gitu, Mbak Ola. Jadi mengajak kita untuk menyadari situasi yang terjadi, ya, apa yang kita alami, tapi sekaligus juga mendorong kita gitu ya untuk merespon apa sikap baik kita atau respon benarnya terhadap hal yang terjadi itu, begitu ya Pak Arfan ya. Betul. Jadi itulah mekanisme tubuh kita, mekanisme otak kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan seperti itu gitu. Ya. Tapi selama ini terhambat karena ini tidak ada interaksi antara belahan otak kanan dan belahan otak kiri. Nah, lakukan itu dengan jalan pagi. Itu akan powerful sekali. Saya berani menjamin. Baik, soalnya sudah silahkan loh ya, mulai dari sekarang mungkin sudah mulai direncanakan jalan kaki Anda, mulai pagi gitu ya, atau Anda mau pilih di waktu-waktu yang sore juga boleh, Mbak Ola. Sore juga boleh gitu ya. Boleh. Silahkan ya, Anda bisa mulai rencanakan karena ternyata di balik jalan kaki ini ada keindahan-keindahannya. Saya sendiri juga sudah membuktikannya ya. Bagaimana dengan Anda? Silahkan, yang tadi sudah berbagi dengan kita juga sudah cerita tentang pengalaman terjauh dan apa yang dirasakan pada saat jalan kaki. Bagaimana dengan Anda? Selamat menuju akhir pekan. Nah, mudah-mudahan di akhir pekan ini Anda bisa jalan kaki ya. Sehat-sehat untuk Pak Arfan ya Pak. Kita ketemu lagi pekan depan. Smart Listener, rekaman ini tersimpan di YouTube di kanal Smart FM. Anda bisa menyaksikannya kembali di sana. Saya Lanur Lija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.